Pak Rehan? Ya Tuhan, mimpi apa aku semalam? Bisa ketemu pujaan hatiku di jalan raya seperti ini. Tapi dia menggunakan mobil mewah. Itu pasti mobil mertuanya. Berarti hubungan dia sama Pak Razak sudah membaik. Syukurlah, itu yang aku harapkan. Aku harus selalu terlihat cantik depan Pak Rehan. Bella? Selamat pagi Pak Rehan. Pagi. Kenapa kamu di sini? Mau kemana kamu? Saya kan udah pernah bilang sama Bapak, kemanapun Bapak pergi, Bapak pasti akan melihat saya. Have a nice day, Pak. You too. Rehan, aku akan selalu mencari cara untuk membuat kamu selalu ingat sama aku. Mbak Najwa, maafkan aku sahabatku. Aku tidak bisa membendung perasaanku terhadap suami kamu. Oke Bella, aksi dimulai. Saya kan udah pernah bilang sama Bapak, kemanapun Bapak pergi, Bapak pasti akan melihat saya. Bella. Perempuan itu benar-benar unik. Dia seorang sekretaris yang penuh semangat dan tidak mudah sakit hati. Padahal Bella telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh mertuanya. Tapi Bella tidak menuntut hak apapun terhadap perusahaan. Padahal kan dia berhak atas pesangon. Saya sudah dipecat dari perusahaan ini, Pak. Dipecat? Aku tidak mengerti maksudmu. Rasanya aku tidak membuat surat pemecatan untukmu. Iya, memang bukan Bapak yang memecat saya, tapi pemilik perusahaan ini, Pak. Bapak Razak Abdurrahman sendiri yang menginginkan saya mengangkat kaki dari perusahaan ini. Bella memang sekretaris yang patut dibanggakan. Sayang mertuaku antipati terhadapnya. Padahal aku butuh sekretaris yang pintar dan cekatan seperti Bella. Bella, ada apa dengan mobilnya itu? Bella, mobil kamu kenapa? Pak Rehan, alhamdulillah Tuhan mempertemukan kita kembali ya. Di saat saya lagi butuhin bantuan. Saya nggak tahu Pak, mobil saya tiba-tiba mesinnya mati. Padahal kan belum lama ini kan diservis. Mungkin montir bengkelnya kurang teliti kali. Tapi saya jadinya bingung. Bingung? Apa yang kamu bingungkan, Bella? Ada apa? Saya tuh ada janji interview pagi ini Pak. Tapi gimana mobil saya kayak gini? Saya tuh harus cepet-cepet sampai ke kantor itu. Kamu mau aku panggilkan taksi untuk kamu? Sebenarnya kantornya itu nggak terlalu jauh jaraknya dari sini. Saya nggak tahu apa taksi ada yang mau apa enggak. Memang kantornya di mana? Permisi Pak. Bella? Mau kemana kamu, Bella? Saya mau coba cari taksi Pak. Ya mungkin ada taksi yang berbaik hati dan mau nganterin saya ke sana. Tidak usah. Aku pikir aku bisa antar kamu. Tapi kan Bapak kan juga harus cepet-cepet ke kantor Pak. Ya, tidak apa-apa.
Sekarang kan kamu cari pekerjaan karena kamu dikeluarkan dari perusahaanku tanpa alasan. Jadi aku merasa bertanggung jawab untuk membantumu sekarang. Kena kamu, Rehan. Ya udah, kalau memang tidak merepotkan. Kalau begitu ayo, jangan sampai kamu terlambat interview. Ternyata mudah sekali memancing belas kasihan kamu, Rehan. Dion, maaf ya, kamu jadi kelamaan nunggu. Soalnya aku baru beres-beres rapiin bajunya Rehan ke lemari. Oh iya, kamu datang ke sini memangnya kamu lagi cuti narik angkot? Enggak, aku sih tadi on the way ke angkot, terus aku lewat sini sekalian aku beli buat makan siang kamu. Wah, makasih ya Dion. Apa kamu mau sesuatu yang lain? Aku bisa beliin buat kamu. Enggak Dion, tapi sebenarnya kalau kamu kesini, kamu nggak perlu bawain apa-apa kok. Najwa, ini adalah salah satu bentuk terima kasih aku ke kamu. Karena kamu udah merubah aku menjadi orang yang baik. Lebih baik uang dari hasil narik angkot itu kamu tabung buat nanti suatu saat kamu menikah. Nikah? Dion, mengajak seseorang untuk berbuat baik itu adalah fitrahnya manusia. Apalagi sesama muslim, kita harus selalu saling mengingatkan. Dan aku yakin suatu saat kamu akan mendapatkan pendamping yang terbaik buat kamu. Insya Allah, Najwa. Mudah-mudahan doa kamu tuh didengar sama Tuhan. Amin, insya Allah. Oh ya, kamu mau minum apa? Dingin atau panas? Apa aja deh, terserah kamu. Benar ya? Dion. Dion, kamu itu sama sekali tidak adil. Padahal seharusnya kamu itu juga harus menghargai orang tua. Memang sudah seharusnya aku yang duduk di samping kamu, Rehan. Aku cantik dan pintar. Sangat cocok berpasangan dengan kamu yang tampan dan berotak cemerlang. Rehan, sepertinya kamu sudah salah memilih istri seperti Najwa. Aku punya permintaan. Ini jangan terjadi lagi. Aku merasa tidak nyaman berada di mobil ini bersama seorang wanita yang bukan istriku. Kenapa Bapak berkata seperti itu? Apa Bapak takut kalau kebersamaan kita ini menimbulkan fitnah? Atau jangan-jangan Bapak sendiri nggak nyaman berdampingan dengan perempuan pintar dan modern seperti saya? Bukan. Maksudnya bukan begitu, Bella. Maksudku adalah kamu itu kan bukan muhrim aku. Dan kondisi kita sekarang bisa saja ada setan di antara kita. Setan itu hanya bisa menghasut orang-orang yang imannya lemah, Pak. Dan saya sangat yakin kalau Bapak bukan laki-laki yang seperti itu. Jadi nggak ada yang harus dikhawatirkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Najwa, mana air dinginnya? Iya Bunda. Oh ya Pak, kalau boleh saya kasih masukan. Ini soal Mbak Najwa. Terus terang saya kasihan sama dia, Pak. Kasihan? Kenapa? Saya pikir Mbak Najwa harus cepat-cepat hamil, Pak. Karena perempuan yang umurnya sudah di atas 30 sangat beresiko untuk mengandung anak pertama, bisa mengakibatkan kematian peri dan bayi. Terima kasih kamu sudah mengingatkan aku soal ini. Aku akan bicara pada Najwa lebih serius lagi. Ya Pak, saya pasti berdoa supaya Bapak dan Mbak Najwa dikasih keturunan. Terus, kalaupun belum juga, ya pasti kan masih banyak cara lain, Pak. Maksudmu cara lain bagaimana? Ya misalkan dengan mengangkat anak atau mungkin dengan menikah lagi. Aku sudah melempar umpan itu sama kamu, Rehan. Cepat atau lambat, kamu yang akan menangkap umpanku. Bu Priyanka, dari kecil aku udah ngerasa hidup mewah. Dan sekarang aku menjadi supir angkot. Dan aku udah meninggalkan semua kekayaan aku. Aku sama sekali nggak ada niat untuk merebut semua harta kekayaan Najwa. Dion, kamu itu munafik.
Kamu itu cuma pura-pura meninggalkan harta Haryo Kusumo Company. Kamu berusaha mendapatkan Najwa supaya kamu itu bisa mendapatkan harta dari perusahaan kamu dan dari perusahaan Najwa. Iya kan? Udahlah ngaku aja Dion. Ibu Priyanka, aku sama sekali nggak peduli sama harta. Kalau aku peduli sama harta, aku nggak mungkin jadi supir angkot seperti sekarang. Dion, jangan kamu kira ibu tidak tahu maksud kamu Dion. Ibu ini tahu betul siapa kamu sebenarnya. Dan ibu juga sangat tahu siapa ibu kamu itu sebenarnya. Kalian berdua ini sama-sama gila harta. Istighfar Bunda, aku yakin Dion nggak punya pikiran seperti itu. Bunda nggak boleh bersuuzon sama Dion. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Kalau saya dalam merepotkan Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, aku akan membuat kamu gak akan pernah bisa ngelupain aku gimana pun caranya. Kamu berani membantah saya, ha? Kamu tahu, sebelum kamu lahir, saya sudah menjadi sekretaris di perusahaan milik Razak Abdurrahman. Jadi saya berhak mengatur kantor ini sama seperti Razak Abdurrahman. Perintah saya sama dengan perintah Razak Abdurrahman. Kamu paham? Dari tadi saya ngoceh-ngoceh, kamu sebetulnya paham atau enggak? Dengar atau enggak? Bilang, saya paham Ibu Hilda. Paham Ibu Hilda. Bagus. Kalau kamu masih tidak mau juga menuruti perintah saya, hari ini juga kamu saya pecat. Siapa yang mau dipecat? Maaf Rehan, saya sudah lancang duduk di kursi kamu. Maaf ya. Ada masalah apa, Tante? Kenapa karyawan kamu dipecat? Enggak ada masalah apa-apa. Saya minta maaf ya. Jangan minta maaf padaku, tapi minta maaf padanya. Kalau perlu, Tante minta maaf di depan semua karyawan yang ada di luar. Apa? Aku harus minta maaf sama karyawan ini di depan orang banyak. Bagaimana? Tante mau minta maaf kan? Iya, saya mau Rehan. Kalau begitu ya sudah. Karena kebetulan kita akan meeting, Tante minta maaf saja pada saat meeting. Silakan. Silakan. Mimpi apa aku semalam? Sampai-sampai aku dipermalukan di depan semua karyawan kelas terik seperti ini. Baik semuanya, Ibu Hilda ingin meminta maaf di depan semua staf yang ada di sini. Di mana kemudian diharapkan tidak ada dendam setelah adanya permintaan maaf karena ini juga untuk kenyamanan kita bekerja. Jadi silakan Bu Hilda. Saya ingin minta maaf atas semua kesalahan saya yang sudah menyinggung perasaan kalian semua. Tapi sebetulnya itu semua nggak 100% kesalahan saya kan? Iya kan? Kok nggak mau disalahin sih? Udah salah nggak disalahin ya. Aneh. Oke, tolong tenang semua sebentar. Ibu Hilda, saya meminta Ibu untuk minta maaf. Bukan untuk membela diri. Awas kamu Rehan. Baru jadi pimpinan perusahaan, kamu udah sombong. Iya Rehan, ini juga saya sedang minta maaf. Coba diperjelas. Saya minta maaf dan mohon juga saya dimaafkan.
Bu Hilda, terima kasih banyak dan aku harap setelah ini semuanya akan menjadi lebih baik dan kita semua bisa bersemangat dalam bekerja. Baik, terima kasih Bu Hilda. Rehan, apakah saya sudah boleh keluar dari ruangan ini? Ya, silakan. Boleh. Kalau begitu baik, silakan kembali bekerja. Ya, kirain mau naik taksi aku, malah naik angkot. Kenapa hari ini sepi banget penumpang ya? Padahal kan aku keluar udah pagi-pagi. Apa jangan-jangan karena belakangan ini perasaan aku nggak enak, jadinya rezeki juga menjauh. Astagfirullah, aku nggak boleh mengeluh. Rezeki udah diatur. Pasti Allah akan berikan jalannya. Assalamualaikum, Ayang. Waalaikumsalam, Mas. Maaf ya, Mas, aku ganggu waktu kerja kamu. Enggak ganggu. Lagi sepi penumpang aja. Ya gimana? Ada apa? Apa Mumtaz baik-baik aja? Mumtaz baik-baik aja, Mas. Tapi Anita ke rumah dan dia ngobrol sama Mama. Terus Mama ngajakin Anita untuk kerjasama dalam perusahaan Syari Kosmetik. Anita? Mayang, menurut aku Anita nggak akan pernah bisa mengurus perusahaan dari mama kamu. Yang aku takutkan justru nanti perusahaan akan rugi di tangan Anita. Iya, Mas, aku juga mikir kayak gitu. Tapi Mama itu udah sangat percaya dengan Anita. Jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Mas. Aduh ya Allah, semoga aja ini semua berjalan dengan lancar ya. Mayang, kalau kamu boleh dengar nasihat aku, ada baiknya kalaupun Anita harus mengurus perusahaan dari mama kamu harus ada di situ untuk mengawasi dia. Loh, Mas, kamu tuh gimana sih? Aku kan emang udah di dalam perusahaan Syari Kosmetik. Aku kan emang udah ikut mengelola. Cuma, Mas, emang ada benernya aku emang harus mengawasi Anita. Oke. Kalau begitu, kamu tolong hati-hati dengan Anita ya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas, kamu udah ingetin aku. Oh ya, kamu udah makan siang kan? Belum, tapi nggak apa-apa, aku masih harus cari penumpang dulu. Kamu gimana sih, Mas? Kamu jangan sampai telat makan ya. Pokoknya kamu jangan sampai sakit. Iya, makasih. Assalamualaikum, Ayang. Iya, waalaikumsalam, Mas. Ya Allah. Semoga aja Anita bisa menjalankan amanah Mama dengan baik.